Bismillahirrahmanirrahim. Di kitab lain, Imam An-Nawawi menulis kitab lain, namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kalau punya kitab ya, yang terbitan Beirut ya, Beirut, Darul Ilmiyah namanya, Darul Ilmiyah, itu ada di halaman warnanya coklat ya, warnanya coklat, halaman ke-40. Ya, halaman ke-40 itu ada Al-Babus Sadis, pembahasan yang ke-6. Jadi ada dua jenis cetakan, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, penerbitnya Al-Qawwam. Ya. Kalau di bahasa Arabnya, buka halaman 40, di situ Babul Sadis, bab yang ke-6. Paragraf pertama, itu baris yang ketiga sampai yang kelima. Perhatikan, beliau mengajarkan bagaimana cara menghadirkan niat itu supaya betul-betul bisa ikhlas. Ini caranya. Kata An-Nawawi, kalau Anda ingin, di situ bab tentang membaca Quran. Ya. Kalau Anda ingin membaca Quran atau menghafalkannya, maka di antara ciri untuk dapat ikhlas itu, salah satunya, hadirkan Allah dalam amalan kita seakan-akan kita diawasi oleh Allah. Contoh, antum minta misal ya, saat akan baca Quran, saat Anda akan beramal itu, coba rasakan ketika kita baca Quran, Allah sedang mengawasi kita, melihat kita. Saya berikan ilustrasi begini, Anda sedang di kantor bekerja, lalu ada pengawas, supervisornya datang, atau bahkan direkturnya, lebih serius kerjanya atau santai? Serius. Kopi pun akan dipinggirkan dulu. Bacaan lain disimpan dulu. Serius kan? Maka bagaimana ketika kita beraktivitas merasakan bahwa Sang Maha Kuasa yang segalanya dikuasai, Allah Subhanahu wa taala sedang memperhatikan kita. Allah. Baca Quran diperhatikan Allah. Kayaknya malu kalau salah bacanya. Kayaknya malu. Nggak mungkin pembaca Quran yang sedang diperhatikan Allah kakinya bisa selonjoran ke depan. Ya? Tanpa wudhu misalnya atau pakaian berantakan karena malu dilihat Allah. Imam Malik kalau membacakan hadis seperti ini akan berusaha mengenakan pakaian terbaik, pakai wewangian, karena beliau merasakan membacakan hadis Nabi seakan-akan Rasulullah berada di hadapannya. Ya, subhanallah. Ya. Jadi diperlakukan betul itu, menjaga hadis Nabi supaya lisannya bagus. Dan pernah satu kali ketika menyampaikan ini, kepalanya disengat lebah sampai 16 kali. Tidak berpindah dari majelisnya begini. Ya. Kelihatan sudah memerah wajahnya, tapi saking menghormati hadis itu luar biasa. Ya. Saya belum bisa seperti itu. Ya. Belum bisa, itu luar biasa Imam Malik, Masya Allah. Jadi kalau Anda ingin selalu baik dan terhindar dari maksiat, rasakan Allah mengawasi kita dalam setiap aktivitas kita. Itu hati akan selalu dijaga, susah berbuat maksiat. Contoh, ibu mau gosip misalnya Bu ya, atau diajak orang gosip. Ya, diajak orang gosip. Bayangkan saat akan mengikuti gosip itu, Allah mengawasi kita. Ya, itu lebih mudah. Kalau belum sadar juga, bayangkan saat seperti itu meninggal dunia, itu paling gampang. Misal begitu mau dijawab, iya tuh seperti Ibu I meninggal. 40 tahun ikut taklim, meninggal dalam keadaan gosip 4 detik. Dan dicatat oleh malaikat. Si ibu itu, si fulan, sudah sholat 40 tahun, ikut taklim 40 tahun, meninggal dalam keadaan gosip selama 4 detik. Diumumkan pada seluruh penghuni langit dan bumi saat kiamat. Itu yang paling tidak nyaman. Makanya saat antum terpikir berbuat maksiat, bayangkan saat itu akan wafat seketika. Jelas di sini?